Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Sekda, Pak Edi Sujatmiko beserta jajarannya yang bersedia telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Kemudian teman-teman Simaraja yang saya hormati juga dan Ibu Ketum, Mbak Faza. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ngopi atau ngobrol inspirasi terkait siapkah pemerintah Jepara dalam menangani new normal kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Sarif Azizi yang pada malam hari ini ditugaskan oleh Ibu Ketua untuk memoderatori ngobrol sharing pada malam hari ini. Untuk Pak Edi mana ya? Pak Edi, selamat malam Pak Edi. Ya. Selamat malam. Ya, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Semua Pak. Ya, Pak. Halo. Masuk ya. Oke, baik. Bapak, untuk kami laporkan untuk sharing pada malam hari ini dihadiri bukan dari teman-teman Simaraja, tapi dari berbagai organisasi daerah, ada juga dari KMJS Semarang, kemarin juga ada dari Suara, teman-teman Madura juga kayaknya mau gabung di diskusi pada malam hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktunya, kami laporkan bahwa nanti diskusi pada malam ini durasinya berapa Bu Ketum? Mas, mana siapa Kadeni ya? Ayo. Baik. Diskusi pada malam ini nanti kita buka dulu, kemudian nanti ada pemaparan dari Pak Sekda yang menjelaskan tentang pemerintah Kabupaten Jepara dalam menangani new normal. Nah, mungkin maksud teman-teman ini adalah bukan siapkah dari pemerintah Jepara, tapi seberapa siap pemerintah Jepara dalam menangani new normal pada kali ini. Nah, data yang kami dapat pada hari ini, per hari ini sudah 73 warga Jepara positif corona, di mana diantaranya yang paling banyak adalah daerah selatan, yaitu Kedung, kemudian disusul Walahan dan Kalinyamatan. Nah, sebelum diskusi dimulai, Pak, kami perlu laporkan bahwa Simaraja ini adalah organisasi kemahasiswaan Jepara yang di Jakarta, yang cakupannya adalah seluruh Jabodetabek. Kami juga ada sekitar 200 anggota aktif di sini, dan baik, untuk langsungnya kami akan minta Pak Edi Sujatmiko memaparkan materinya selama 30 menit yang nanti akan ditanggapi atau diberikan pertanyaan oleh teman-teman dari Simaraja. Untuk waktu dan tempatnya, Pak Edi kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Bagi kita semuanya. Adik-adik mahasiswa yaitu yang tergabung dalam Simaraja, yaitu silaturahmi mahasiswa Jepara Jakarta, dan juga forum-forum silaturahmi mahasiswa, baik yang mungkin ada Semarang, Jepara, dan yang lainnya yang bergabung pada malam hari yang kami hormati. Teman-teman dari jajaran pemerintah ini hadir dari Pak Asisten 1, dan juga ada dari Kepala BPBD, dan juga yang mewakili Dinas Kesehatan dari bagian pemerintahan yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bergabung dalam acara yang diprakarsai oleh Simaraja, yaitu yang bertema ngopi, yaitu ngobrol aspirasi. Penuh inspirasi. Inspirasi, ya, ngobrol inspirasi. Yeah.
kaget Mas, saya dapat gambar saya terus dia ngopi itu, wah kok bentuknya, saya lihat foto saya sendiri saya kaget itu. Terima kasih bahwa ini bentuk kepedulian daripada adik-adik mahasiswa tentang kondisi yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Jepara sebagai cikal bakal daripada adik-adik semua dari tempat kelahiran dan adik-adik menuntut ilmu, ada yang di Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, semuanya. Ini bentuk kepedulian terhadap tempat yaitu tanah lahirnya. Adik-adik semua yang kami hormati bahwa Jepara dalam kondisi sekarang ini memang cukup memprihatinkan. Tadi disampaikan bahwa kondisi positif sampai dan saat ini tadi dari teman dari Simaharaja tadi 73. Demikian sebenarnya justru lebih memprihatinkan bahwa jumlah sampai sore ini yang telah kita update yaitu jumlah yang positif adalah 79. Yang kemudian saat ini yang masih dalam perawatan adalah 68. Kemudian 5, kemudian yang posisi di lainnya di luar. Kemudian kalau perlu kami sampaikan juga bahwa ini sudah hampir merata, kalau kita lihat ini di masing-masing kecamatan ini sudah hampir merata. Namun demikian kondisi ini boleh dikatakan karena juga yaitu akibat yaitu kita memang kurang kedisiplinan masyarakat dalam yaitu era COVID pandemi ini kurang disiplin. Yang selanjutnya mungkin juga karena kesigapan pemerintah dalam memberikan yaitu tracing, yaitu untuk memantau, untuk melakukan yaitu pemantauan secara massal. Yaitu kita lakukan pemantauan secara massal di tempat-tempat pelayanan umum, yaitu pasar, swalayan, dan di tempat-tempat yang lainnya. Ada yang perlu kami sampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jepara sejak awal, yaitu sejak mulainya pandemi ini kita sudah melakukan beberapa langkah. Yaitu langkah-langkah yang kita lakukan mulai yang pertama yaitu kita membuat yaitu Satgas COVID. Yang kemudian kita perbarui dengan yaitu dari edaran dari Menteri Dalam Negeri sehingga kita perbarui menjadi namanya gugus tugas yaitu COVID-19 Kabupaten Jepara yang terdiri dari jumlah yaitu beberapa dari Forkopimda dan juga instansi samping semuanya terkait juga masyarakat, mahasiswa, akademisi dan juga dari media. Ini yaitu Satuan Gugus Tugas Kabupaten Jepara. Dalam melakukan langkah-langkah sejak awal, mulai bulan April, kita sudah April kita sudah mulai melangkah yaitu kita berdasarkan kebijakan dari Kabupaten Jepara, kita ada kebijakan yaitu 3 hal sesuai dengan yaitu dari Kemendagri juga. Bahwa yang pertama kita melakukan yaitu pencegahan COVID-19. Yang kedua adalah kita melakukan yaitu jaring pengaman sosial dan yang ketiga adalah recovery ekonomi. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Kemudian di awal yaitu untuk penanganan COVID kita mulai dengan menggunakan dana BTT kita. Yaitu dana yaitu biar tidak terduga kita lakukan yaitu sekitar 2 miliar. Kemudian baru tahun ini memang bahwa BTT itu 2 miliar itu habis dalam waktu kurang dari 2 minggu ya. Karena langsung kita gunakan untuk pencegahan COVID-19 ini. Kemudian ada kebijakan dari SKB yaitu Menteri Keuangan dan Mendagri bahwa kita diwajibkan untuk melakukan kegiatan yang namanya refocusing anggaran. Refocusing anggaran yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat yaitu untuk satu yaitu pemotongan dana DAU kurang lebih adalah sekitar 10%. Kemudian ada yaitu kebijakan lagi harus mengalokasikan anggaran kita yaitu minimal yaitu 50% dari belanja modal dan belanja jasa. Dari ini kita lakukan sehingga pemerintah Kabupaten Jepara kurang lebih yaitu total adalah sekitar 400, sekian miliar. Namun demikian yang 200 sekitar 216 adalah potongan DAU, yang 203 ini adalah sisa anggaran yang kita gunakan yaitu dalam rangka refocusing anggaran.
Kemudian anggaran tersebut ya kita bagi, kita plot-plot, yaitu dari teman-teman semua perangkat daerah dan gugus tugas, yaitu tadi terbagi, yaitu untuk pencegahan, yaitu tentang masalah COVID-19 ini ada kurang lebih 12,5 miliar ini adalah dialokasikan untuk pencegahan khusus yaitu dari Dinas Kesehatan. Kemudian dari untuk GPS yaitu kurang lebih 140 sekian miliar yaitu untuk jaring pengaman sosial, yaitu untuk bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak yaitu terhadap COVID. Kemudian sisanya adalah masuk yaitu dana recovery ekonomi dan sisanya juga masuk ke recovery ekonomi kurang lebih 30 miliar. Kemudian sisanya itu adalah masuk ke yaitu dana BTT untuk berikutnya. Jadi ini memang cukup banyak dan ini pun kita dari ini memang tidak langsung habis, akan tapi kita bertahap bahwa untuk pencegahan ini 12,5 ini tidak memang dipatok segitu. Kalau misalkan kurang lagi, ya ini nanti juga akan kita tambah karena ini adalah sifatnya baru yang kita rencanakan 3 bulan dan juga nanti kita evaluasi. Dan ini juga digunakan adalah untuk mensupport yaitu untuk pengadaan APD, dan juga untuk obat-obatan termasuk juga untuk peralatan-peralatan. Ini adalah yang disupport dari DKK, Dinas Kesehatan, yang juga nanti untuk mensupport yaitu mulai dari Vaskes, FKTP, yaitu dari pelayanan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, sampai juga di rujukan rumah sakit. Ini kita support. Ini adalah beberapa yang kita lakukan. Kemudian untuk jaring pengaman sosial, ini kita yaitu di samping melaksanakan yaitu pendataan DTKS yang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh Kemensos, yang data kita kurang lebih sekitar 168 DTKS, ini 168 ribu KK, kemudian sisanya adalah non DTKS, ini juga jumlahnya sekitar 70 ribu sekian KK, dan juga baik yang DTKS maupun non-DTKS dan yang tidak terdaftar kita cover semua, baik di cover dari dana provinsi maupun dana daerah. Itu kurang lebih total adalah 200.000 sekian KK. Itu kita cover semua. Itu adalah untuk dana yaitu GPS. Kemudian recovery ekonomi ini juga nanti kita gunakan untuk pemulihan ekonomi, yaitu untuk pelatihan-pelatihan baik yang terdampak karena yaitu PHK maupun juga UMKM yang sampai saat ini juga terdampak karena tidak mendapatkan pekerjaan, dan juga mungkin dari UMKM yang mungkin nanti kalau secara aturan diperkenan yaitu untuk subsidi, yaitu untuk bunga. Akan tapi ini masih kita kaji semuanya. Kemudian untuk yang lainnya adalah untuk pelatihan-pelatihan, ini adalah recovery ekonomi. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara, dan selama ini dalam pencegahan kita juga telah melakukan beberapa tindakan, yaitu diantaranya tindakan yang nyata adalah kita melakukan yaitu suatu pencegahan yaitu terhadap masyarakat berupa sosialisasi ke tempat-tempat, dan kita membuat juga gugus tugas sampai juga Jogotongo sampai tingkat RW. Untuk gugus tugas ini juga dari tingkat kecamatan dan tingkat desa, yang desa ini dibiayai oleh dana DD maupun ADD, yang kecamatan nanti akan dibiayai oleh APBD. Dan ini sudah berlangsung dan berjalan dengan baik, walaupun di kemudian hari ini pasti ada beberapa kekurangan. Dan juga di tingkat Vaskes, FKTP ini juga senantiasa dikoordinasikan dengan gugus tugas yang dari kecamatan. Terus terang yang ada tingkat kabupaten, ini adalah kita memantaukan kegiatan-kegiatan yang tentunya ini memang dilakukan, yaitu yang sangat yaitu di lapangan ini adalah Kepala BPBD dan di samping saya, dan Pak A1 sebagai yaitu pengendalian operasi ada di lapangan. Mulai dari yang awal dulu yaitu kita membuat yaitu pemantauan dari jumlah yaitu penduduk yang masuk lewat transportasi dari awal. Dari awal yang transportasi yang masuk Jepara dulu kita checking semuanya. Itu ada awal-awal yaitu waktu terjadinya COVID di Indonesia dan di Jepara.
kita melakukan pos pemantauan 2 pos, yaitu yang ada di Mayong dan kita juga lakukan di Welahan. Itu kita lakukan dan ada pos jaganya, kita lakukan 24 jam dan baru 3 hari sudah terjaring, yaitu kurang lebih hampir yaitu 13.000 penumpang. Yaitu setiap bis kita turunkan untuk kita lakukan pengecekan suhu dan juga kita lakukan edukasi dan juga cuci tangan pakai sabun dan semprotan disinfektan. Itu yang kita lakukan. Sampai kita 3 hari, kemudian kita evaluasi karena kita akhirnya kita base ke masing-masing base camp sendiri, sehingga kita melakukan yaitu penyemprotan di berbagai tempat-tempat pelayanan ataupun tempat-tempat umum seperti masjid, tempat pelayanan kantor, ini kita lakukan penyemprotan secara massal. Ini adalah di awal-awal kegiatan dan senantiasa melakukan edukasi. Kemudian sampai akhirnya timbul dan juga kita melakukan penyiapan tempat-tempat yaitu untuk karantina, yaitu isolasi yang ada di rumah sakit. Yang ada di rumah sakit kita siapkan RSU tadinya, kemudian mengembang ke 6 rumah sakit yang ada di Jepara. Dan ini memang kita juga mengalami beberapa perubahan protokol, sehingga protokol COVID ini mengalami perubahan sampai protokol perubahan keempat, Pak Erwin ya. Itu yang kaitannya dengan masalah ruang isolasi. Yang pertama, dulu ruang isolasi itu hanya disediakan di kamar dengan tempat tidur, yaitu bisa di tempat tiduri dengan beberapa orang, dengan 1 AC, dengan tempat yaitu WC atau kamar mandi komunal boleh. Tapi akhirnya sekarang tidak boleh, harus 1 tempat tidur, 1 tempat ruangan, 1 kamar mandi, dan juga 1 yaitu AC conditioner. Dan bahkan yang terakhir, AC ini pun harus yang khusus, yaitu AC yang pakai HEPA ataupun istilahnya khusus filter untuk yaitu penyakit COVID ini supaya tidak menular. Hal ini senantiasa perkembangan kita sediakan. Alhamdulillah dari rumah sakit berkembang, tadinya hanya 2 tempat tidur sehingga menjadi 8, kemudian mengembang di rumah sakit swasta yang ada di yaitu di Jepara ini. Kita ajak termasuk juga rumah sakit provinsi yaitu Rehata ini juga menyediakan tempat isolasi, baik isolasi yaitu untuk pasien yang COVID positif maupun yang PDP, ini kita sediakan. Dan ini juga akhirnya berkembang selaras dengan perkembangan yaitu COVID-19 di Jepara ini, kita juga membuat yaitu tempat karantina, yaitu bagi pelaku perjalanan, yaitu yang ada di BLK Pecangan. Setiap, karena kita menerima yaitu masyarakat yang kembali, tidak dalam pengertian adalah mudik, akan tapi pulang kampung. Yaitu pulang kampung seperti dari Bali, seperti ada yang dari Timur-Timur Mas ya, Timur-Timur, kemudian dari Jakarta, ini ada yang pulang kampung. Pulang kampung ini disampaikan bahwa ini bukan karena mudik, tapi karena dia di PHK, sehingga harus pulang ke kampungnya karena tidak punya pekerjaan. Nah ini kita cek, yaitu di pos baik di Mayong maupun di Welahan, yang kemudian kita cek di tempat karantina yang tadi BLK. Dan kita inapkan, kalau yang memang terjadi suhu atau dicurigai, dan di rapid test ini dicurigai ini, maka dia harus dikarantina di BLK sampai yaitu kondisinya sehat, dan mungkin kalau memang dia pulang maka juga di tracing dan dipantau dari vaskes terdekat, yaitu di puskesmas masing-masing. Kemudian kita juga sediakan yaitu tempat karantina berada di Nalum Sari, yaitu bagi pasien yaitu COVID ini yang juga kalau misalkan rumah sakit maupun mungkin vaskes yang lain tidak mampu menampung, maka kita sediakan tempat isolasi yang ada di puskesmas yaitu Nalum Sari. 2. Dan kemudian dalam perkembangannya ini juga kita mengkhawatirkan bila mana terjadi yaitu para tenaga nakes kita dan para petugas gugus tugas kita ada yang terpapar COVID, ini pun kita sediakan tempat yaitu untuk yaitu karantina, yaitu di Hotel Decision. Dan ini juga memang sampai saat ini sudah ditempati yaitu beberapa petugas yang memang terpapar, yaitu ada
kurang lebih yaitu 15 kamar. Ini adalah yang sudah masuk di season karena dari petugas maupun dari nakes kita yang terpapar. Semoga saja ini juga tidak berkembang, ini perlu dia isolasi mandiri. Para adik-adik semuanya, yaitu yang peserta, yaitu ngopi bareng ini yang kami hormati, ini yaitu upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka pencegahan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa masalah, tapi kita dalam menghadapi masalah, jangan berasa bahwa masalah ini akhir dari segalanya. Misalkan, dalam GPS, jaring pengaman sosial, ini ada di lapangan banyak sekali ditemukan. Banyak data, padahal ini sudah kita wanti-wanti dan juga kita minta kepada Pak Petinggi atau Kepala Desa untuk menginput yang benar, yaitu tidak boleh duplikasi data, karena kita bainik. Itu pun sudah kita siapkan, yaitu data yang tidak mungkin double. Alhamdulillah kemarin kita berikan kuota yang luar biasa, silakan didatangi semua. Dan kita Jepara melebihi daripada angka kemiskinan desil 4. Di angka desil 4 kita 150 ribuan kakak, ini kita yang didatakan 200, sekian ribu kakak. Namun demikian dalam pelaksananya ini masih terjadi, yaitu masyarakat ditemukan yang miskin tidak dapat, tapi yang kaya dapat. Tapi ini tidak seluruhnya. Untuk itu, maka bila mana masyarakat atau adik-adik menemukan ini, laporkan kepada aparat, yaitu pemerintah desa, Pak Camat, maupun di portal yaitu untuk laporan, yaitu Pak Bupati. Sehingga mari kita bersama-sama kita cek, kita awasi dana ini. Dan kita langsung kita cek, bila mana memang tidak sesuai, maka akan kita sesuaikan. Jadi jangan kalau menemukan ini seolah-olah kita menjadi akhir segalanya. Tapi nggak apa-apa, ini merupakan perbaikan semua. Ini adalah dari GPS. Kemudian dalam rangka new normal yang akhir-akhir ini ada, yaitu protokol yang selanjutnya adalah new normal. Ini new normal ini Jepara, ya dengan tema ini, siap tidak? Pak Bupati sesuai kebijakannya bahwa new normal ini tidak declare, akan tapi kita persiapkan yaitu seluruh untuk yaitu sumber daya manusia maupun sebagai kualitas daripada kita semuanya kita persiapkan, yaitu baik SDM maupun sarana prasarana untuk menuju new normal ini. Akan tapi memang pasca Lebaran yang sudah kita prediksikan bahwa tempat-tempat massal seperti pasar dan tempat-tempat yang seperti yaitu pertokoan ini memang banyak, yaitu pasca Lebaran maupun pas Lebaran itu banyak diserbu oleh masyarakat, dan ini juga banyak masyarakat yang datang dari luar kota. Apalagi ini masyarakat waktu tidak boleh mudik tapi ada yang pulang kampung, ini memang ada yang pakai jalur tikus yang sudah di stop tidak, akan tapi dia tetap brosot, yaitu datang ke Jepara. Inilah wujud bahwa ini tidak hanya minta perhatian dari pemerintah, akan tapi sangat diperlukan yaitu bersama-sama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat sendiri, yaitu untuk berdisiplin, untuk memahami tentang yaitu pencegahan COVID-19 ini. Dan kita juga selalu melakukan yaitu edukasi. Dan kepada masyarakat ataupun pasien ini yang datang ke petugas kesehatan, harapan kita semua, baik harapan yang sangat sekali yaitu dari tenaga kesehatan, yaitu bersifat atau berlaku jujur. Karena apa? Ketidakjujuran pasien ini akan menyebabkan penyebaran COVID ini yang luar biasa, termasuk yang sekarang ini. Jadi penyebaran penyakit positif yang ada di Jepara sampai saat ini adalah juga kurang jujuran daripada masyarakat kita. Yaitu sampai dengan ini juga ada nakes yang tertular, terpapar, pegawai pelayanan yaitu pelayan publik yang terpapar, ini juga karena masyarakat. Karena apa? Masyarakat yang dikatakan bahwa Bapak ini sakitnya apa? Masyarakat kadang takut untuk jujur. Dikatakan saya hanya pilek, flu biasa, tapi ternyata dia dari daerah merah maupun dari daerah transmitter. Ini juga berbahaya. Nah, ini kan langsung bisa ditetapkan ODP maupun PDP apabila dia terjadi sesak napas atau pneumonia. Nah, inilah kadang masyarakat ini tidak jujur
setelah di ronsen atau untuk periksa lanjutan, ini akhirnya setelah ditemukan yaitu pneumonia, ini dia baru ngaku. Loh, kok ada ininya? Bapak ini pilek betul atau hanya akhirnya dia mengaku, oh iya Pak, saya emang dari Jakarta. Kapan? Baru pulang 3 hari yang lalu. Ini banyak terjadi. Ada juga yang juga kemarin, yaitu hari raya kemarin ada yang yaitu klaster dari Pasar Kobong, Mas ya. Itu juga akhirnya berkembang ke pasar-pasar Jepara yang luar biasa, khususnya pasar ikan. Kemudian juga ada yang memang sudah positif, tapi dia ada yang protokol selanjutnya adalah OTG. Orang tanpa gejala. Ini adalah yang tidak berbahaya bagi pribadi mereka, karena virus ini tidak menyebabkan sakit terhadap pasien, akan tapi ini berbahaya kepada keluarga dan masyarakat. Yaitu tidak ada gejala, tapi setelah dilakukan laborat, ternyata dia RDT, dia reaktif, di swab itu juga positif. Nah ini juga yang berbahaya buat keluarga sendiri, anak maupun istri, maupun suami, ataupun keluarga yang lain, termasuk juga masyarakat, termasuk juga aparat pemerintah yang melayani mereka, baik dari mulai RT, RW, desa, vaskes, rumah sakit maupun pemerintah semuanya. Ini yang berhubungan ini sangat berbahaya. Ini para adik-adik semua, ini adalah dalam rangka untuk new normal, maka Jepara yaitu mengedepankan yaitu yang pertama adalah sosialisasi, yaitu edukasi, yaitu kepada masyarakat, mari kita tertib disiplin untuk melakukan yaitu hidup bersih, yaitu senantiasa cuci tangan pakai sabun, dan bila kemana-mana kita gunakan masker. Tidak perlu masker yang mahal-mahal, masker kain pun sangat dianjurkan. Dan memang kalau sakit, maka menggunakan masker kesehatan. Akan tapi dengan menggunakan masker kain, minimal kita tidak menularkan droplet-droplet kita kepada tetangga kita, masyarakat kita, dan juga teman-teman kita semuanya. Itu adalah itu. Kemudian cuci tangan pakai sabun, ini adalah minimal, yaitu kita membersihkan tangan kita, yaitu sebelum kita memegang hidung, mulut maupun mata, kita harus mencuci tangan pakai sabun. Itu yang diharapkan dari pemerintah untuk disiplin. Kemudian bagi yang punya gejala, yaitu flu ataupun apalagi yang gejala mungkin habis dari berpergian, itu yang paling terpenting adalah melakukan isman, isolasi mandiri. Ini adalah lebih efektif. Karena apa? Isolasi mandiri kalau memang mereka itu disiplin, maka untuk ke tingkat kesembuhan, baik ODP maupun sampai PDP itu akan lebih efektif bila mana dia memang disiplin. Karena apa? Secara imun ataupun secara mental dia akan lebih terjaga. Lain halnya kalau sudah di rumah sakit, tidak boleh dijenguk, kemudian dia berada di suatu tempat khusus, dia akhirnya secara mental dia down dan imunnya akan semakin drop. Ini yang kita lakukan bukan karena kita tidak mau merawat, tapi isman ini merupakan cara yang lebih efektif. Akan tapi bila memang dia ada penyakit-penyakit penyerta dan ada sesak napas, maka mereka harus dirawat di rumah sakit ataupun tempat-tempat yang memang dilakukan rujukan untuk merawat yaitu pasien COVID. Ini adalah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan edukasi, dan kita juga menyiapkan sumber daya manusia kita lakukan, yaitu baik kita melakukan pelatihan. Kita memang luar biasa bahwa dengan COVID ini ada ilmu-ilmu baru, seperti yaitu pemularasaan, yaitu jenazah. Ini belum ada modin, baik mungkin yaitu di tingkat desa, mungkin di tingkat kecamatan ini yang tahu bagaimana cara pemularasaan daripada jenazah COVID ini. Ini kita telah melakukan yaitu pelatihan di Kabupaten Jepara dengan 2 gelombang dan mungkin nanti akan ditambah lagi. Ini contoh yaitu yang dilakukan sehingga sampai tingkat desa minimal juga meringankan dari tingkat kabupaten yaitu BPD, sehingga bila ada jenazah tim-tim kita sudah akan siap dan APD kita juga siap untuk yaitu melakukan yaitu pengelolaan jenazah COVID ini. Baik COVID yang positif maupun yang dicurigai COVID sehingga menggunakan protokol COVID. Ini adalah contoh pelatihan untuk peningkatan SDM. Di samping itu juga kita melakukan pelatihan yaitu pengambilan sampel TCM yang dilakukan oleh rumah sakit. Sehingga kita tidak harus yaitu diambil pakai PCR untuk VTM kemudian dikirim ke
beberapa laboratorium pemerintah, akan tapi kita juga melakukan yaitu tes yang lebih rigid yaitu di rumah sakit, dan ini akan dikembangkan nanti dalam rangka new normal ini ke semua vaskes yaitu FKTP yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu 21 FKTP. Diharapkan nanti pelatihan ini nanti ke depan DKK dan rumah sakit akan melakukan pelatihan ini sehingga pengambilan sampel darah ini tidak hanya RDT, yang memang RDT ini ke tingkat keakurasian ini hanya 30% Pak ya, kurang lebih dari 30%, tapi kalau TCM maupun yaitu PCR atau yang dilakukan dengan swab ini memang lebih akurat. Ini akan dilakukan. Ini contoh yaitu penyiapan SDM. Kemudian pelaku new normal kita juga telah mengumpulkan seluruh pelayan publik yang ada di Jepara, yaitu yang kita lakukan untuk mulai yaitu penyediaan sarana-sarana untuk nanti bila mana dilakukan new normal. Contoh misalkan yang sudah ada surat dari Menteri Agama, ini adalah pemberlakuan new normal tempat-tempat peribadahan, yaitu revitalisasi sarana peribadatan. Ini nanti akan dilakukan bahwa tempat-tempat peribadatan ini akan dibuka, akan tapi juga menggunakan persyaratan new normal, yaitu apa? Persyaratannya yaitu minimal di masyarakat sekitar atau lingkungan tersebut tidak ada yang terpapar COVID. Dan kemudian juga dari data juga menunjukkan bahwa data tersebut minimal melandai bahkan menurun. Ini yang mungkin nanti, dan itu melakukan secara pribadi itu izin yaitu kepada Satgas atau gugus tugas yang paling terdekat, yaitu tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten sesuai dengan tingkatan dari tempat ibadah. Yang ini nanti akan kita bahas di minggu depan untuk tingkat yaitu implementasinya, untuk perizinannya. Kemudian di tempat-tempat sekolah ini belum ada yang masuk. Tempat sekolah ini tidak masuk, akan tapi nanti menunggu yaitu mungkin pertengahan Juli. Dan itu nanti akan kebijakan Pak Bupati akan dimulai mungkin dari tingkat yang atas, mungkin dari sesuai kewenangan yaitu SLTP, SD mungkin sampai ke tingkat PAUD. Itu nanti dilakukan, dan itu tempat-tempat juga harus disiapkan sarananya kalau nanti berlaku new normal, yaitu minimal social distance, yaitu mereka tidak berdekatan, minimal jaraknya 1 sampai 2 meter, sehingga nanti dilakukan mungkin dengan kurikulum yaitu dengan shift. Kemudian juga untuk sarana yaitu tempat cuci tangan itu pun akan diperbanyak di sekolah-sekolah, tidak hanya 1-2 tapi mungkin setiap kelas. Dan juga dilakukan pemeriksaan suhu setiap anak siswa yang masuk ke sekolah, yaitu dengan gun termometer, itu nanti akan dilakukan. Dan juga melakukan hal-hal termasuk yaitu pemakaian masker kepada anak didik kita dan tenaga pendidik. Itu yang di dalam tempat sekolah yang nanti mungkin akan dimulai pertengahan Juli. Kemudian tempat-tempat yang lain seperti pasar, swalayan, semuanya juga sudah dilakukan yaitu berlaku yaitu dengan yaitu protokol COVID. Selanjutnya untuk tempat-tempat pabrik ini sudah kebijakan Pak Bupati, sudah ada edaran bahwa diwajibkan untuk melakukan rapid test mandiri gitu Pak ya. Ini sudah edaran dan nanti laporannya. Itulah beberapa hal yang dilakukan dalam rangka persiapan new normal. Itu yang kami sampaikan sehingga Jepara dalam pengertian ini kita akan mempercepat new normal, tapi kita memang jumlah yang terpapar masih meningkat. Ini nanti sambil menunggu tapi kita siapkan untuk yaitu new normal sehingga masyarakat yaitu dalam menghadapi COVID ini adalah kita normal dengan perilaku yang sekarang, menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, social distance atau jarak, ini senantiasa kita lakukan. Saya kira itu yang dapat kami paparkan dan nanti diteruskan oleh Pak Asiran 1. Nanti ada pertanyaan, ini ada tim semuanya, monggo. Nanti mungkin kalau ada tambahkan dari Pak 1 silakan. Saya kira itu, saya langsung mohon pamit karena ada acara yaitu rapat dengan Pak Bupati sehingga kami mohon pamit dan kami teruskan dengan Pak A1, Pak BPPD, DKK dan Kabag. Sekian, terima kasih, kurang dan lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kan tadi Pak Sek sudah pamit ya, karena ada rapat Pak Bupati malam ini dan
sudah ditunggu. Beliau minta maaf kepada rekan-rekan semua. Monggo apabila ada sharing atau pertanyaan dari rekan-rekan si Maharaja kami persilahkan. Ya, silakan pada teman-teman jika ingin ada yang menanyakan terkait COVID-19 di Jepara ini. Mohon izin moderator. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak-Bapak, nama saya Ahmad Bian Sabil dari pengurus Maharaja. Kami mahasiswa-mahasiswa yang saat ini masih ada di tanah perantauan dan belum bisa pulang karena demi menjaga keselamatan dan kenyamanan keluarga-keluarga kita dan masyarakat Jepara. Saya minta doanya dari Bapak-Bapak, semoga kami yang masih ada di tanah perantauan masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menanyakan Pak, hari ini 15 positif, jadi 15 atau 14 jadinya 77 positif nih Pak corona. Saya makin resah Pak, di daerah Kabupaten Jepara ini kok bisa-bisanya semakin hari semakin bertambah gitu kasus positifnya. Padahal kemarin-kemarin sebelumnya sebelum adanya ingin memperlakukan new normal ini nggak meningkat seperti ini gitu loh Pak. Nah, yang saya jadikan pertanyaan itu, kenapa kok apa yang menjadi masalah di warga Jepara Pak? Apakah masyarakatnya yang masih belum sadar antar COVID-19 ini? Apakah protokoler dari pemerintah juga masih belum ketat sehingga masyarakat masih belum sadar bahwasanya oh ini COVID itu yang sangat berbahaya gitu? Atau gimana Bapak-Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mas Abil ya? Dari Mas Bian. Oh, ya, Tangerang Selatan. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya kami maklum ya, rekan-rekan mahasiswa yang ada di rantau melihat kondisi Kabupaten Jepara sampai dengan saat ini. Perlu diketahui bahwa sebelum hari raya itu hanya 5. Yang positif hanya 5. Pada waktu itu gugus COVID Kabupaten itu sudah berdoa, semoga setelah hari raya tidak meledak. Kemudian perkembangan, munculnya tambahan-tambahan, hari ini ada 14, kemudian ada 4 lagi yang masih di-recheck. Itu adalah dampak daripada pelaksanaan rapid yang massal. Jadi seluruh pasar di Kabupaten Jepara itu dilakukan rapid test. Dari jumlah pasar di Kabupaten Jepara, kemudian tempat-tempat di swalayan itu muncul yang reaktif ya. Rapid test itu kan munculnya reaktif, tidak reaktif. Ya. Kemudian yang reaktif ke arah COVID sehingga dilakukan swab. Jadi menurut kami tidak usah khawatir ya. Kita sudah berupaya maksimal untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Tiap hari mulai dari gugus COVID, desa, kecamatan, kabupaten, itu sudah melakukan woro-woro. Woro-woro bagaimana upaya-upaya pencegahan, berpola hidup bersih dan sehat dengan protokol kesehatan, itu sudah kita lakukan sampai dengan detik sekarang ini. Tiap hari, bahkan ke pasar-pasar, kita mulai gugus kecamatan, kabupaten, bagi-bagi sambil sosialisasi, bagi-bagi masker, kemudian menyampaikan pola hidup sehat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jepara. Ini tanpa kecuali di 16 kecamatan di Kabupaten Jepara. Kita berdoa bersama, ikhtiar sudah kita lakukan, tinggal doa kita bersama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai saat ini dan seterusnya tidak bertambah
lagi menghadapi new normal. Itu kira-kira Mas jawaban dari kami. Terima kasih. Mohon maaf Pak, sebentar moderator. Tetapi Pak, kalau misalkan dalam transportasi Pak, dalam warga-warga yang kerja ke Jepara itu Pak, apakah tidak dicurigai Pak bahwasanya perpindahan dari virus bisa saja di luar kota Jepara gitu Pak? Mungkin kan tadi Bapak dari Pak Sekda kan ngomongnya udah ada protokoler dari pabrik-pabrik. Apakah yang pekerja ininya loh Pak? Takutnya kan dari kota Kudus, dari kota Pati, bekerja ke Jepara kan membawa virus takutnya gitu Pak. Mungkin bisa diperketat atau gimana gitu Pak? Betul, nggih. Jadi mulai minggu kemarin nggih, sudah kita himbau seluruh pabrik-pabrik yang ada di Jepara ini untuk melakukan rapid test secara mandiri. Mulai dari PLTU, kemudian pabrik-pabrik yang ada di Jepara arah timur yang bekerjanya dari Kudus, Demak, Pati. Selama ini pekerja pabrik sebelum masuk pabrik sudah melakukan protokol COVID melalui termogan, cuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer, kemudian di dalam ruangan bekerja juga sudah menggunakan protokol COVID. Kira-kira upayanya seperti itu. Jadi nanti setelah hasil rapidnya disampaikan, nanti kita akan mengambil kebijakan selanjutnya. Moga-moga tidak, karena penyebarannya luar biasa, karena pekerjanya banyak yang ada di daerah Jepara Timur itu. Luar biasa. Ngaten, Mas? Ya, terima kasih Pak. Semoga masyarakat Jepara dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Maaf, moderator. Mohon izin. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaan. Dari teman yang lain ada yang ingin menanyakan? Halo, Rep. Oke, dari Mas Najib ya. Pak Ya. Ketua periode Selawase. Periode lama. Monggo Mas Najib. Monggo, Ya. monggo. Assalamualaikum, Bapak. Saya Muhammad Najibuddin, Pak, mahasiswa UIN Jakarta yang sampai saat ini belum balik kampung ya karena ikut anjuran pemerintah untuk menetap di sini dulu sampai keadaan benar-benar aman. Itu untuk untuk orang-orang yang balik ke Jepara. Tadi kan Bapak Sekda berbicara, saya belum tahu kondisi di Jepara saat ini tuh kayak apa yang di lapangan, karena saya cuma melihatnya itu dari berita dan dari teman-teman yang sudah berada di Jepara. Dari Bapak Sekda tadi kan katanya untuk orang-orang yang balik orang yang balik kampung atau mudik ke Jepara dulu sebelum PSBB, mungkin belum PSBB Jakarta atau Tangsel, itu kan ada pemeriksaan bis atau kendaraan yang masuk ke Jepara yang membawa penumpang dari Jakarta atau dari kota lain. Apakah sampai saat ini itu masih diperiksa atau sudah selesai, tidak ada pemeriksaan lagi? Seumpamanya tidak ada pemeriksaan lagi di pos-pos perbatasan antara Jepara Kudus atau Jepara Demak, apakah orang-orang yang balik yang tidak diketahui di RT, RW, atau kelurahan itu apakah ada aturan yang ketat, mungkin harus lapor, harus dikarantina di mana, itu saya kira perlu diketatkan lagi untuk orang-orang yang balik ke Jepara yang pos pemeriksaan antara Jepara Kudus atau Jepara Demak tadi mungkin saat ini sudah tidak ada lagi. Terus yang kedua Bapak, kemarin kita kita teman-teman mahasiswa Jepara di Jakarta itu waktu Jakarta di PSBB itu kita membuat tim yang bernama gugus tugas COVID-19 Simaharaja. Gugus tugas Simaharaja kemarin itu menggalang dana kepada orang-orang Jepara yang di Jakarta, mengumpulkan
uang untuk kita bagikan ke teman-teman Jepara yang masih stay di Jakarta dan sekitarnya. Kemarin kita data anggota kita yang masih di Jakarta itu sebelum Lebaran antara akhir April sampai tanggal 10 Mei itu masih sekitar 35 orang sampai 50 orang. Kita kumpulkan dana itu sampai dananya itu sekitar 8.700.000 kita belikan sembako dan kita bagikan. Mungkin bantuan yang kita bagikan dari Simaraja ini, dari Simaraja untuk anggota Simaraja mungkin sudah stoknya mungkin sudah habis karena kita bagikan itu awal puasa beras 5 kilo sama mie kardus, mie goreng atau mie Indomie 1 kardus. Mohon maaf, Mas Najib, mohon maaf, bisa dipersingkat untuk pertanyaannya? Ya. Oh ya. Apakah bisa yang saya tanyakan apakah ada dana dari Pemda untuk orang-orang Jepara yang masih di Jakarta atau yang masih terdampak di kota lain, itu aja. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Najib. Ya. Terima kasih pertanyaannya dari Simaraja di Jakarta, Ge? Oke, Pak. Di Jakarta. Oke, untuk informasi bahwa pos pemeriksaan kita ada 2 pos, yaitu di Nalumsari dan di Welahan sampai sekarang, sampai dengan nanti tanggal 30 Juni, itu masih ngepos, masih melaksanakan pos pemeriksaan. Perlu diketahui rekan-rekan Simaraja bahwa Jepara ini keluarga yang ada di luar Kabupaten Jepara pada saat pandemi, pada saat Jakarta ditutup tidak boleh pulang, itu banyak yang pulang juga. Alhamdulillah ini ada 25.000 data yang ada di kita, 25.200 sekian rekan-rekan pekerja yang ada di luar Jepara ini pulang kampung ke Jepara. Tidak hanya dari Indonesia, bahkan dari Malaysia, kemudian dari Singapura, ini juga banyak pulang ke Indonesia. Upaya-upaya ini adalah sebagai, karena apa? Itu warga kita yang ada di luar Kabupaten Jepara. Tapi alhamdulillah dari rekan-rekan yang pulang atau tenaga kerja yang pulang ke Jepara ini tidak begitu membawa ya Mas Arwin, tidak begitu membawa dampak maksudnya dampak COVID-nya. Walaupun ada 1-2 tapi tidak signifikan terhadap perkembangan COVID sekarang ini. Kalau COVID sekarang ini yang paling banyak adalah dipengaruhi klaster dari Semarang. Ini yang luar biasa. Sehingga apa? Ini akan menyebar karena klaster Semarang, pasar Kobong, pasar ikan itu pedagang ikan. Padahal pedagang ikan di Jepara ini pindahnya dari pasar satu ke pasar lain banyak. Jadi Welahan, kemudian Pecangaan, kemudian pasar Jepara, Nimbal Kedung, akhirnya menyebar di seluruh kecamatan di wilayah selatan. Kemudian pertanyaannya tadi, adakah bantuan untuk rekan-rekan yang ada di rekan-rekan mahasiswa yang ada di perantauan? Kita tidak bisa, paling hanya 1 tahun sekali, Pak Rapawi, kaitannya untuk tempat organisasi panjenengan. Kemudian kalau dalam bentuk dana, kita malah perlu disupport. Paling tidak tadi terima kasih rekan-rekan berjuang untuk warga yang masih tinggal di perantauan yang mengumpulkan untuk membelikan sembako. Kita di Kabupaten Jepara ini dalam rangka berjuang dalam rangka berjuang bagaimana COVID ini tidak semakin tambah tiap hari. Itu kira-kira kami, Mas. Baik Bapak, terima kasih. Dari teman-teman yang lain.
Oke, dari teman-teman ada yang masih mau menanyakan? Masih ada cukup waktu untuk buat bertanya? Mungkin kalau ada saran, karena panjenengan kan ada di luar zona Kabupaten Jepara, mungkin pengalaman yang ada di sana bisa di-share ke kami. Begini loh Pak, untuk agar COVID di Jepara tidak bertambah, sarannya seperti apa? Lah itu nanti kita akan tindak lanjuti, paling tidak kita dalami. Monggo untuk teman-teman. Ayo ditunggu ya, mumpung kita masih ada cukup waktu. Mungkin saya boleh masuk sebentar, Pak? Monggo silakan. Sebelumnya, nih selamat malam Pak Rapawi. Kabarnya pripun Pak Rapawi? Pak Rapawi ini mendampingi saya. Oh ya Pak Rapawi, sehat Pak? Aduh, lama nggak ketemu ya Pak ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, kami dari mahasiswa Jepara tentunya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani COVID kali ini, di mana banyak sudah langkah-langkah termasuk dari dalam langkah pencegahan, kemudian langkah daring sosial dan lain sebagainya, tentu kami harus apresiasi. Nah, saya sendiri berpendapat bahwa pandemi ini atau virus ini tidak hanya kewajiban Pemda, tapi ini adalah kewajiban kita bersama dalam menangani masalah ini. Mungkin ini adalah pemikiran dari saya sendiri ada dalam untuk masukan pada Pemda Jepara. Nah, dalam new normal ini banyak dari kita berpikir begini Pak, kira-kira dari masyarakat berpikir begini, kita keluar nggak boleh, kita di rumah kita nggak kerja, dapat apa? Ini adalah hal yang paling umum dikeluhkan dalam masyarakat, bukan di Jepara saja. Nah, dalam penanganan COVID ini, yang setahu saya, untuk rasio meninggalnya, itu biasanya yang meninggal COVID bukan murni karena dia kena COVID, tetapi biasanya ada penyakit bawaan. Artinya ada penyakit tambahan dalam COVID ini. Nah, mungkin untuk new normal nanti, karena new normal ini kan orang beraktivitas kembali, artinya bersosial kembali gitu kan, dan itu sangat mungkin untuk terjadinya kontak fisik gitu. Begitu kira-kira Bapak-Bapak. Nah, saya punya pikiran bagaimana kalau dari pemerintah daerah itu mendata begini Pak. Jadi kan dari pemuda-pemuda, biasanya anak-anak muda ini kan lebih daya tahannya lebih kuat atau imunnya lebih kuat. Nah, dari Pemda kita semua mendata yang pemuda-pemuda kuat ini didata, kemudian siapa orang-orang yang tua ini yang daya imunnya ini nggak kuat, atau misalnya katakanlah kalau dia terkena COVID, kemungkinan 80% dia akan parah, atau 80% dia akan meninggal. Tapi yang pemuda-pemuda ini kan kalau dia terkena COVID, 90% dia akan sembuh. Begitu kira Bapak. Nah, kita bersama mendata orang-orang yang kalau terkena COVID ini kemungkinannya dia akan parah. Kemudian kita karantina sendiri, kita fokuskan untuk menyembuhkan orang-orang itu. Karena yang muda-muda yang imunnya kuat ini, kalau dia terkena COVID, dia akan sembuh sendiri, Pak. Nah, itu mungkin pemikiran dari saya. Kalau misalkan ada lanjutan lain, tapi mungkin itu memang agak susah dilakukan gitu kira-kira. Karena kan kita nggak tahu ya, misalkan begini, ada orang yang misalkan katakanlah dia sakit panu, kemudian dia terkena COVID. Ternyata panu itu bisa membuat dia tambah
parah COVID-nya. Kan kita belum tahu seperti itu. Jadi ada penyakit-penyakit lain juga yang pastinya nanti bergabung dengan COVID itu sendiri. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya. Itu idenya cukup bagus, cuma susah dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa gugus COVID itu sudah mulai kabupaten, kecamatan, kemudian desa. Kemudian ditambah lagi tindak lanjut dari instruksi Pak Gubernur di tiap RW. Kemudian rekan-rekan dari polisi itu juga membuat gugus siaga kalau nggak salah. Gugus siaga. Artinya apa? Bahwa kepedulian dari kita semua dan kebanyakan relawan dari gugus COVID itu juga pemuda-pemuda setempat yang panjenengan sampaikan tadi. Kalau yang sudah tua-tua susah Mas untuk masuk di gugus tugas. Karena apa? Ini perlu kami sampaikan, relawan BPBD kadang-kadang pemakaman jam 3 malam, jam 2 malam. Enggak, pemuda-pemuda semua. Banyak dari pemuda-pemuda yang menjadi relawan garda terdepan yang final. Final itu artinya bagian pemakaman. Kemarin ya Allah, saya memantau tiap malam itu karena itu merupakan tanggung jawab dari kami selaku gugus memonitor subuh masih di pemakaman. Nah itulah perlu support doa paling tidak panjenengan semua agar apa? Rekan-rekan gugus COVID Kabupaten Jepara yang ada di lapangan, rekan-rekan nakes kita sebagai garda terdepan itu bisa sehat sehingga apa bisa melayani dengan baik. Kemudian harapannya dengan punya keluarga di sini, sampaikan kepada keluarga untuk selalu disiplin mematuhi protokol COVID. Kadang-kadang khasnya masyarakat Jepara itu rada ngeyelan kandanane angel. Walaupun ibaratnya kita sosialisasi woro-woro pakai mobil, income itu tiap hari mubeng. Kemudian protokol COVID baik di desa, kelurahan itu juga mubeng. Ibaratnya lambe sak tumang karek sak merang. Tapi aplikasi di lapangan, itu kadang-kadang kita survei banyak yang belum sadar sehingga orang pakai masker itu belum semuanya masyarakat Jepara keluar rumah menggunakan masker. Memang ngerodo angel masyarakat kita. Nek dikandani iku ngeyel. Lah, itulah tantangan bagi kita semua bagaimana menyadarkan masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan atau protokol COVID. Ngaten kira-kira Mas? Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk teman-teman, masih ada yang mau bertanya atau memberi masukan bagi kita semua? Teman-teman yang di Jepara boleh bertanya, silahkan. Dari tadi sebenarnya yang Jakarta yang bertanya ya. Mumpung masih bapak-bapak ini stay, ya. Dari KMJS boleh itu, Mas Edo. Monggo Mas Edo dari KMJS ya, monggo Mas. Ini, kalau rekan-rekan mahasiswa ini tidak ada yang bertanya, ini ada tambahan dari Mas Arwin, Kepala BPBD Kabupaten Jepara. Monggo kami persilakan Mas Erwin. Monggo Pak, monggo. Kita sampai jam 9 ya diskusi pada kali ini, jadi masih ada 30 menit lagi. Selamat malam Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arwin, Kepala BPBD Jepara. Tadi pertanyaan dari, apa itu namanya, Mas siapa tadi? Moderator ya? Terkait dengan Mas Arief ya. Terkait dengan jika pergi nggak boleh, di rumah makan apa. Itu sebenarnya sudah ada edaran dari gugus tugas di pusat, edaran nomor 7 tahun 2020.
bahwa sebenarnya pembatasan pergerakan masyarakat itu sudah tidak ada, sudah dicabut. Asalkan ada protokol yang harus diikuti. Yang pertama, jika bepergian atau mungkin keluar rumah, jelas protokolnya adalah menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah jika bepergian harus bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID atau LDT, atau jika di wilayah itu tidak ada fasilitas untuk tes RDT maupun swab, bisa menggunakan surat keterangan sehat bebas influenza. Itu agar dicatat. Jadi adik-adik jika memang sudah kangen rumah, misalnya sudah sangat kali ada penting sekali mau pulang, tidak masalah. Memang secara aturan sudah diperbolehkan. Dengan dasar surat edaran gugus tugas pusat nasional nomor 7 tahun 2020. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan yang meninggal itu kok sebenarnya bukan karena COVID tapi penyakit bawaan. Ini yang perlu saya luruskan, bahwa ada namanya komorbid atau penyakit penyerta. Ini jika dikaitkan dengan kasus terbaru yaitu OTG, orang tanpa gejala, di mana hasil swabnya adalah positif. Disitulah menunjukkan bahwa memang penyakit bawaan itulah yang menyebabkan meninggal, tapi terpicu oleh adanya virus COVID. Oleh karena itulah, di Jepara pun terdata ada beberapa OTG yang saat ini kami isolasi mandirikan, bukan di rumah, tapi di salah satu hotel. Tujuannya apa? Karena menurut deteksi kami, di rumahnya itu ada balita, di rumahnya juga ada lansia. Oleh karena itulah yang bersangkutan secara fisik lahir batin sehat, akan tapi karena dia ada riwayat kontak dengan orang positif sehingga dites RDT dia reaktif, dilanjutkan dengan swab dia positif, tapi dia sehat. Akhirnya kita tarik dia dari rumahnya karena di rumahnya ada lansia dan balita. Oleh karena itulah corona ini memang harus betul-betul jeli melihatnya. Kita tidak boleh terbawa dengan opini masyarakat bahwa itu enggak sakit karena corona. Itu kan karena memang sudah lama sakit. Sama dengan yang sekarang ini kami makamkan di Pedo Sawalan. Ada pasien meninggal di PKU Muhammadiyah. Saat ini masih proses pemakaman. Keluarga juga ngeyel, enggak mau pemakaman dengan protokol COVID. Karena apa? Ini udah sakit lama kok. Tapi deteksi dari pihak medis, pada saat proses sakit itu, almarhum selalu melakukan pemeriksaan di Trosek Troharjo. Juga melakukan pengobatan di Rumah Sakit Teradi, di mana Semarang juga daerah transmisi lokal. Sehingga kemungkinan, walaupun hasil swabnya belum keluar, dari gejala klinis yang muncul, di mana sudah ada pneumonia atau pembengkakan di paru-paru, itu para medis di PKU Muhammadiyah menyimpulkan ini masuk PDP, pasien dalam pengawasan yang mengarah ke gejala COVID. Dan delalahnya almarhum sebelum keluar hasil swabnya meninggal, sehingga secara protokol almarhum harus dimakamkan dengan cara protokol COVID. Karena apa? Kita tidak menginginkan yang kontak dengan jenazah nanti akan tertular atau terpapar. Kami juga tadi menyampaikan di lapangan, jangan berpatokan, termasuk adik-adik semuanya. Jangan berasumsi atau terbawa asumsi bahwa memang orang ini sudah sakit lama. Jangan. Justru sakit penyerta inilah yang banyak mengakibatkan meninggal karena terpicu oleh COVID. Kemudian perlu saya sampaikan juga, pada saat awal-awal COVID, Jepara masih daerah hijau. Jika ada pasien masuk ke rumah sakit ya, hanya pilek, batuk, tanpa ada riwayat kontak dia pergi ke Semarang atau ke Jakarta, ya sudah, dia statusnya ya pilek, batuk saja. Tapi perlu diketahui bahwa mulai setelah Lebaran, Jepara itu sudah memasuki daerah transmisi. Karena sebelum Lebaran masih daerah terjangkit.
Sebelum Lebaran ada sudah positif, tapi daerah terjangkit karena apa? Orang itu tertular dari luar Jepara dan dia belum menulari orang di Jepara. Setelah Lebaran dari zona terjangkit menjadi zona transmisi lokal atau zona merah istilahnya. Karena yang sakit di Jepara menulari orang di Jepara. Sehingga status orang yang berobat ke rumah sakit atau pendeteksian sudah berubah. Jika pada saat masih terjangkit, daerah terjangkit atau zona kuning, itu batuk pilek dianggap biasa. Tapi sekarang kalau misalnya kita ke rumah sakit ya, batuk, pilek, sesak nafas atau dan sejenisnya influenza itu, kita langsung ditakdirkan ODP maupun PDP jika memang lebih parah. Karena kita sudah daerah transmisi lokal, walaupun kita tidak ada riwayat pada saat berobat, Pak kamu kemana? Enggak, sekarang enggak ditanya lagi. Kalau waktu itu sebelum Lebaran ditanya, Bapak ke Semarang, Bapak ke Jakarta, Bapak ke Surabaya. Ditanya, kalau tidak sudah pulang, pilek biasa. Tapi sekarang tidak saya tanya itu karena Jepara sudah zona merah, transmisi lokal. Oleh karena itulah, begitu batuk, pilek, gitu, sesak nafas apa, langsung ODP atau PDP. Sama dengan beberapa kejadian yang meninggal ngeyel, iki seloro suwe. Tidak, Jepara sudah daerah merah. Oleh karena itulah, walaupun tidak ada riwayat kontak dengan orang luar daerah atau pelaku perjalanan, tetap kalau medis sudah menyatakan itu PDP dan meninggal, harus, termasuk ODP pun meninggal, harus dimakamkan dengan protokol COVID. Itu yang kedua. Yang ketiga, titip pesan untuk adik-adik di sana, juga pahami dengan baik terkait dengan COVID ini, jangan panik karena panik akan menurunkan imun, dengan serius tapi santai, tidak usah takut, tidak usah parno atau paranoid, tetap laksanakan kegiatan sehari-hari, belajar mungkin dengan online, atau mungkin jika mau pulang kangen dengan rumah, enggak apa-apa, selama protokol pencegahan COVID dilaksanakan. Sudah sampaikan, masker, kalau keluar rumah, kalau bisa selalu kantongi hand sanitizer, kalau bisa. Kemudian jaga jarak. Kira-kira itu bisa saya tambahkan, adik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwin atas penjelasannya. Sangat mencerahkan sekali bagi kita-kita yang belum tahu secara pasti teknis-teknisnya dalam penanganan COVID pada kali ini. Nah, untuk teman-teman yang lain, masih ada sekitar 15 menit untuk bertanya sebelum kami selesaikan acaranya. Monggo, masih sekitar, bisa kalau 2 pertanyaan lagi. Izin bertanya, Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Riki Safrijal. Saya dari Simaharaja, khususnya kampusnya di Unusia Jakarta, Pak. Jadi ini ada sedikit tambahan sih Pak, sharing-sharing aja Pak. Kemarin kan saya sempat bantu-bantu juga sembako, salah satunya juga itu dari Banser Ansor, juga bantu-bantu dari Basnas Basis Jakarta, dan juga satu lagi kemarin ini juga bantu-bantu juga Pak dari Simaharaja. Habis itu kan gini Pak, sharing-sharing aja Pak. Saya kemarin itu kan jalan Pak ke suatu daerah kan, terus di jalan itu kayak jam 10-an Pak, itu tuh ada kayak penyemprotan disinfektan tapi menggunakan mobil. Tadi di Jakarta kayak gitu Pak, nggak sengaja kan saya bawa motor, mau putar balik nggak bisa, taunya kesemprot Pak gitu Pak. Apa di Jepara ini bisa dilakukan seperti itu juga Pak? Maksudnya penyemprotan tidak hanya ke rumah-rumah tapi di pinggiran jalan menggunakan mobil gitu dilakukan juga bisa Pak. Oke, Mas Riki, cukup itu ya. Terus sama pertanyaannya Pak, itu yang tadi tentang GPS itu bagaimana ya Pak? Kok bisa data-data itu ada yang duplikasi ataupun jebol itu Pak? Bisa sedikit di sharing-sharing ilmunya Pak. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Bisa saya jawab? Monggo Oke. Pak, monggo. Iya, untuk yang
penyemprotan kendaraan ya, penyemprotan kendaraan nanti biar dijawab BPBD karena ini yang on time 24 jam nunggoni Melahan dan Nalum Sari sampai dengan sekarang, mungkin nanti sampai dengan tanggal 30 ya Mas, sampai dengan tanggal 30 Juni ini akan berakhir. Kemudian yang untuk kaitannya GPS, jaring pengaman sosial ini perlu diketahui rekan-rekan mahasiswa, GPS ini adalah banyak sumbernya dari kementerian ya, Kementerian Sosial, kemudian dari provinsi, kemudian dari kabupaten, dan yang terakhir ini adalah dari desa, dari DD. Jadi yang tidak tercover oleh Kementerian Sosial, ini di-cover oleh provinsi, kemudian yang tidak tercover kedua-duanya kita cover melalui APBD Kabupaten Jepara. Kemudian yang tidak tercover ketiga-tiganya di-cover dari dana DD. Ini alhamdulillah ada 200.000 lebih KK yang bisa tercover dengan GPS ini. Perlu dimaklumi bahwa data ini banyak sekali, sehingga untuk yang terakhir, yang dari kabupaten, ini adalah untuk menyelamatkan, untuk filter yang tidak kebagian atau belum terdata di kementerian, kita berikan yang dari Kabupaten Jepara. Memang perlu diketahui bahwa data yang ada di kementerian setelah desa usul, kemudian direkap, disampaikan ke kementerian, ada beberapa yang muncul itu data lama, sehingga ini terjadi beberapa kali kegaduhan, tapi di luar Kabupaten Jepara. Kalau Kabupaten Jepara alhamdulillah aman ya, tidak ada masalah dalam pelaksanaan GPS ini. Bahkan di beberapa desa ini secara mandiri itu memberikan inovasi baru. Jadi yang penerima PKH itu ditulisi, dicap bahwa rumah ini menerima gini-gini. Karena perubahan data yang dulu mungkin penerima GPS itu adalah tidak mampu, selang beberapa tahun kemudian menjadi mampu. Itu datanya belum berubah, sehingga banyak yang mengembalikan, ada yang mengembalikan dengan membuat surat pernyataan bahwa dia mampu sekarang mengembalikan apa yang telah diterima, walaupun belum diterima, tapi sudah membuat surat pernyataan di atas materi dia mengembalikan karena sudah mampu. Itu beberapa masalah kaitannya dengan data GPS. Kemudian yang tadi dipertanyakan kaitannya dengan penyemprotan mobil ya, desinfektan untuk mobil yang datang ke Jepara atau motor yang datang ke Jepara. Monggo Mas Erwin, ini bagian jawab. Terima kasih Mas atas pertanyaannya terkait dengan kegiatan penyemprotan desinfektan atau yang diistilahkan dekontaminasi. Jadi perlu kami sampaikan, untuk kegiatan dekontaminasi tujuannya adalah untuk mematikan virus yang menempel di permukaan-permukaan di mana kemungkinan ada ditinggalkan oleh orang yang membawa virus. Itu yang pertama tujuannya, mematikan virus yang menempel di permukaan. Perlu diketahui bahwa virus corona bisa hidup sampai sehari semalam di salah satu di permukaan, mungkin bisa di googling ya, kalau di permukaan besi berapa hari, kalau di atas meja berapa lama. Di handphone kita juga, mungkin di pulpen kita, mungkin di radio kita, di Mac ini juga. Jujur ini saya juga berbahaya bicara seperti karena gantian dengan Pak Asisten. Protokolnya enggak boleh harusnya, cuma delalah ini mati mic-nya. Harusnya enggak boleh. Karena apa? Saya enggak tahu, mungkin Pak Asisten ini juga terpapar positif, dia sehat karena imun kuat. Kemudian saya pegang, bisa jadi saya juga terpapar. Atau mungkin sebaliknya, karena lingkungan saya itu daerah berisiko, di kantor saya itu memang pusatnya kegiatan penanganan COVID.
ini habis ini dipegang Pak As, bisa juga beliau terpapar. Itulah fungsinya dari penyemprotan desinfektan maupun kenapa kita selalu dianjurkan dengan hand sanitizer. Harapan kita dengan hand sanitizer ini, dengan seperti ini, kita virus mati. Virus ini gampang sekali mati jika terkena larutan desinfektan atau dekon, di mana bisa bersifat asam maupun basa. Seperti bleaching itu yang basah ya, atau asam seperti yang untuk lantai itu. Ini langsung takutan semua nih Dek, lihat nih, langsung semua pegang. Benar. Itu jadi untuk Jepara awal-awal mulai tanggal 16 Maret pada saat mulai munculnya corona, Jepara khususnya daerah perkotaan maupun area-area yang banyak seperti terminal, masjid-masjid sudah kita laksanakan kegiatan dekontaminasi secara massal. Akan tetapi setelah kita evaluasi, hal itu tidak efektif. Karena apa? Seandainya ruangan ini kita dekontaminasi, ya, dah clear sekarang. Kemudian kita pergi. Sebentar lagi ada orang lain masuk, di mana orang itu mungkin masuk ke ruangan belum cuci tangan. Orang itu mungkin masuk belum cuci tangan, ya. Dia tangannya ada virus nempel di meja, gini. Oh sudah, di sini sekarang sudah ada virus, ya. Oleh karena itulah kenapa kok masuk ruangan suruh cuci tangan, itu masalahnya supaya siapa tahu di tangan dia ada virus sehingga nanti waktu dia buka pintu tidak nempel di gagang pintu. Nanti dia pegang pulpen, tidak nempel di pulpen, nanti di jam orang. Itu masuk dari cuci tangan sebelum masuk kemana-mana, terus ke ATM itu cuci tangan supaya virusnya tidak nempel di tangan kita dan tidak menyebar. Kemudian setelah evaluasi itulah kita laksanakan dekontaminasi dengan lebih terarah. Jadi sekarang kita sudah edukasi di pasar-pasar, di sekolah-sekolah yang akan masuk nanti, bahwa harus disediakan dekontaminasi atau semprot, alat semprot sendiri, tidak harus semprotkan secara massal, tapi cukup di yang sering kita sentuh. Contohnya handle pintu, contohnya mungkin stang motor, atau yang mungkin gagang-gagang itu loh, anak tangga yang sering dipegang orang, itu nanti suruh semprot aja, nanti harus dilap. Dan itu harus rutin, esok, awan, sore, karena apa? Habis di dekon, dilap dengan desinfektan, hilang dia virusnya. Tapi ada orang lain, kita tidak tahu orang siapa yang datang ke area itu membawa virus di tubuhnya karena dia sehat, OTG orang tanpa gejala, ada virus, dia pegang lagi barang itu, nempel lagi deh. Oleh karena itulah memang pencegahannya dekontaminasi itu harus sering mungkin, termasuk ada di Jakarta ini juga daerah merah ya, daerah Jabodetabek, itu juga usahakan bawa ini nih desinfektan di saku, murah kan, paling di Indomaret 15.000. Usahakan misalnya mau keluar naik motor ya, itu setangnya jenengan disemprot dulu pakai itu, cerit gitu, nanti baru lap tisu jalan. Jadi yang sering-sering jenengan pegang, usahakan sering-sering juga disemprot, karena kita tidak tahu virus itu datang dari mana. Jadi kita sangat kehati-hatian sekali kita laksanakan, karena terpapar atau tidak itu pertama jelas pilihan. Kalau kita disiplin sekali dengan kegiatan seperti itu, insya Allah kita bebas. Yang kedua itu apes. Apes ya, iya toh. Loh kita tidak tahu nasib, sudah kemana-mana, udah pakai masker, sudah pakai hand sanitizer, sudah cuci tangan sampai kelepoh, ibaratnya ijik kena, ya wis memang jatahi kan gitu. Minimal sebelum kena kan udah ikhtiar kita. Ikhtiar untuk menghindarkan diri supaya tidak terkena itu virus. Itulah jawaban saya terkait dengan kegiatan apakah penyemprotan desinfektan sudah dilakukan di Jepara dengan masuk di luar buka, sudah kami sampaikan. Tapi mohon untuk adik juga itu tadi pesan saya, usahakan di kos jenengan atau mungkin mau kemana itu masker ini loh, cuci tangan dan hand sanitizer supaya tidak kena ke kita maupun tak membawa pun tidak menular ke orang lain. Demikian, terima kasih. Baik Pak Erwin, terima kasih untuk paparannya. Tidak terasa kali ini tinggal 3 menit lagi untuk diskusi kita akan berakhir. Nah, kami dari Semaraja mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada pemerintah daerah,
khususnya bapak-bapak yang berada di sana yang rela begadang demi menjelaskan tentang penanganan COVID kepada kami semua. Nah, mohon maaf untuk teman-teman yang ingin bertanya tapi tidak sempat, mungkin nanti bisa ditanyakan ya Pak di lain waktu. Atau kami kalau mau ingin bertanya lewat mana Pak? Karena ini kan waktunya sangat tidak mungkin untuk bertanya lagi. Bisa ditanyakan lewat gugus COVID juga nggak apa-apa, lewat BPBD juga nggak apa-apa, atau lewat handphone juga nggak apa-apa. Oke. Kontak saya juga. Untuk teman-teman kalau ingin yang bertanya. Oke. Baik, lewat untuk tambah satu penanya lagi Pak ya, nggak apa-apa Pak? Ini sudah waktunya sudah jam 9. Masih cukup. Oh gitu. Ya nanti mohon maaf sekali ya buat teman-teman. Untuk yang mau bertanya nanti bisa dilanjutkan lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Yang pada intinya pada kali ini adalah kita harus sama-sama untuk mengatasi COVID-19 ini bukan hanya dari pemerintah, tapi semua masyarakat Indonesia bahkan dunia, kita sama-sama berjuang untuk melawan COVID pada kali ini. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Kami tambahin sedikit ya. Boleh. Kami tambahin sedikit, teman-teman semua ini yang masih berjuang di rantau, perlu diketahui kami gugus COVID Kabupaten Jepara serius sekali. Rino wengi kami memikirkan rakyat Jepara supayalah tidak seperti disampaikan Mas Arwin tadi, lah ora ketularan COVID sampai diterangin jelimet seperti itu. Harapannya apa? Masyarakat bisa sehat semua sehingga menyambut new normal kita sudah siap. Tapi jangan lupa ikhtiar setelah kita lakukan. Kemudian yang lain adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan Mas Erwin, wis nasib. Upaya tadi sudah, hand sanitizer, kemudian masker, kemudian lain-lain. Kok ijek kena corona? Apes katanya tadi. Lah, itulah perlunya setelah kita ikhtiar, terakhir adalah doa kepada Allah, kita dijauhkan dari COVID. Paling tidak rekan-rekan mahasiswa bisa share doa lah pada kita yang ada di Jepara, masyarakat yang di Jepara ini kabeh lah podo sehat semua. Ngaten nggih? Apabila Mas adalah pakai nomor HP saya nanti bisa kita share ke rekan-rekan gugus COVID. Nomor saya 081 225 56804. Abdul Syukur ya, asisten boleh diulang di chat. Para. Ulangi lagi 081 boleh. Oke. 081 225 56804. Abdul Syukur, asisten pemerintahan Sekda Jepara selaku Korlap Gugus COVID Kabupaten Jepara. Baik. Ngaten nggih, cekap nggih? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, mungkin dalam penyampaian mewakili Pak Sek serta rekan-rekan yang ada di sini, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk admin.